keduanya itu malah dia ngomong, jangankan 9M, Mas Ali mau mengucap berapa saya kasih, mau enggak, tetap saya juga enggak mau. Seperti itu. Karena takutnya itu pancingan, Mas. Wah, itu kelihatannya, makanya kan gini, Mas, kelihatannya kan jadi sesuatu yang kelihatan menyenangkan itu belum tentu menyenangkan. Sesuatu yang enak belum tentu, yang kelihatannya enak belum tentu enak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri. Seperti biasa dengan saya Gus Nidin. Kali ini saya bersama narasumber Mas Ali. Mas Ali ini mempunyai kisah pengalaman pribadi pernah didatangi sosok yang mengaku Dewi Lanjar. Beliau mengasih uang 9M kepada Mas Ali. Gimana sih ceritanya? Tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah Sehat. Ya. Warga sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana sih Mas kok bisa didatangi sosok seorang yang mengaku Dewi Lanjar ya? Kok bisa kayak gitu? Perjalanan awal ceritanya gimana? Ya, ini awalnya itu saya mendapat SMS. Nah, SMS itu yang intinya itu mengaku ya. Saya tidak mengatakan itu Dewi Lanjar atau siapa. Pokoknya dia itu mengaku dari Kerajaan Laut Utara. Kalau boleh tahu tuh tahun berapa Mas? Tahun sekitar 2008-an. 8. Karena ya saya istilahnya lupa itu. Belum ada Ya. Android mungkin ya? Gimana? Belum ada Android. WhatsApp. Oh, masih ya? anu apa namanya, HP jadul itu loh. HP Nokia jadul. berapa saya lupa itu, Nokia yang Nokia batangan itu yang Apple itu. Saya mendapat SMS, intinya seseorang yang mengaku katanya dari Laut Utara. Nah, itu intinya dia itu mau datang ke rumah saya, mau bertamu dan mau intinya bertamu dulu lah. Intinya mau kasih uang itu. Lah setelah yang mengaku nih ya, bukan saya apa-apa ya, yang mengaku dari Laut Utara itu mau main ke tempat saya itu pas malam Jumat Kliwon itu. Nah, itu menelpon saya, katanya kalau nanti saat bertamu itu dia minta suguhan. Suguhannya itu minyak air 3 warna, terus candu tengkorak dengan merek tengkorak itu, sama kembang 7 rupa pokoknya, terus sama rokok Samsu. Nah, itu air 3 warna itu maksudnya apa Mas? Itu minyak air namanya, 3 warna. Minyak air. Ya, 3 warna. Minyak wangi lah. Minyak wangi, pokoknya itu kesukaan dari makhluk gaib itu minyak air 3 warna sama candu tengkorak. Kalau tidak percaya bisa dicoba. Dibakar atau itu nanti pada datang itu. Nah, itu minyak air 3 warna sama candu tengkorak, kembang 7 rupa, sama rokok Samsu 1 bungkus. Kalau minyak 3 warna itu kan, minyak air 3 warna itu untuk pengawal yang khusus. Kalau rokok itu untuk prajurit. Nah, kalau kembangnya itu nanti untuk turun keretanya. Itu seperti itu. Lah setelah sampai pada hari perjanjian bertemu itu jam sekitar 2 lebih, hampir jam 3. Jam 2 malam. Jam 2 malam. Itu saya menunggu, saya tidak tidur itu dari sore. Karena saya menunggu, katanya ada orang mau datang dari Laut Utara. Setelah itu datang ke sini, saya sudah menyiapkan yang diminta dari sana, saya siapkan. Nah, itu setelah datang itu intinya ya seperti itu, menawarkan uang, itu sejumlah uang.
Cuman padanya uang pakai apa, Mas? yang saya lihat itu seperti tas gede itu, warnanya hitam ditaruh di situ. Tas dorong itu ada itu. Nah, karena saya ini apa namanya ya, merasa belum siap, kok tiba-tiba ada orang yang mau ngasih uang, itu kan saya malahan bingung ini. Nanti takutnya nanti ada apa-apa gitu, karena saya sering dengar cerita katanya kalau dapat uang dari itu nanti takut ada tumbalnya gitu. Saya istilahnya begitu kan, saya tidak mau mengorbankan siapa-siapa gitu. Itu seperti itu. Akhirnya karena dia datang terus mau ngasih uang ke sayanya belum bisa menerima, ya akhirnya orang tadi yang mengaku ini ya, yang mengaku dari Laut Utara itu beserta pengawalnya dan keretanya itu pulang. Akhirnya pulang, tapi masih mengharapkan jawaban dari saya. Saya disuruh berpikir kalau dia mau nanti bisa menghubungi dia lagi gitu. Memang datang ke sini pakai kereta, Mas? Pakai kereta, cuman datangnya dari atas. Dari atas? Dari atas, tidak dari jalan sini gitu. Terus postur tubuh dan pakaian sosok yang mengaku Delanjar dan pasukannya, sosok pakaiannya gimana, Mas? Ya kalau ya pakainya seperti biasa, seperti kalau pas kesini ya pakai kayak pakaian kraton Ya, yang mengaku Delanjar itu loh, yang mengaku loh. Nah, terus kalau yang anak buahnya ya masing-masing, ada yang pakai belangkon kayak itu, ada yang pakai baju panjang gamis, itu masing-masing lah. itu bajunya warnanya apa, Mas? Kalau di film-film kan warna hijau. Ya, Itu warnanya warna hijau nggak? itu kalau yang pakai dalang itu warnanya coklat, belangkonnya juga agak coklat itu. Kalau yang satunya pakai gamis warnanya perak, warna perak itu loh. Istilahnya kalau kena saya kinclong gitu Mas. Iya. Terus Keluar yang mengaku sinarnya Delanjar pakainya apa? Lah yang Delanjar biasa pakai kebaya sama sanggul sama bawa kipas itu. Tapi kipasnya saya lihat itu seperti kayak emas. Kipasnya Tipis kayak emas, tapi kayak emas itu Mas. Ya, terus seperti itu. sosoknya yang mengaku Delanjar itu umuran seberapa, Mas? Yang setahu saya itu kalau Delanjar itu Kira-kira itu tergantung tanggal biasanya, karena saya bertemu mengaku itu orangnya ganti-ganti maksudnya postur tubuhnya itu bukan ganti orangnya, maksudnya tua mudanya itu loh Mas. Kalau pas tanggal muda kelihatan muda Mas, masih umur 25, 26. Cantik, Mas. Seperti itu ya, cantik orangnya seperti itu. Awalnya kok bisa di SMS dari Laut Utara itu, ceritanya gimana kok bisa dapat nomornya Mas itu loh? Nah itu saya juga seperti itu, saya pernah tanya juga, kok kenal saya dari mana, tahu saya dari mana. Ya pokoknya gini, jadi waduh ceritanya, kalau seseorang yang melakukan sesuatu itu sana itu mantu Mas. Jadi seperti apa namanya, seperti kalau dia cerita seperti ini, jadi ada sesuatu yang menarik, dia datang. Misalnya sama Purwo Lintang, melihat kok sinarnya lebih terang dari yang lain, itu dia pasti datangi. Seperti itu, keterangannya seperti itu. Karena saya juga tidak tahu ini. Nah, pas waktu mau kedatang sini, emang Masnya nggak disuruh ritual dulu sebelum ketemu beliau ya yang mengaku sosok? Nggak ada ritual, cuman menyediakan itu yang diminta dari sana. Tadi itu candu tengkorak, minyak air 3 warna, kembang 7 rupa, terus sama rokok samsu. Itu cuman itu, udah ada ritualnya ya suruh duduk nunggu terus datangnya jam berapa gitu aja. Dan setelah jam 2 atau jam berapa itu saya mendengar suara kereta itu, tapi sebelumnya saya sudah menyebar itu bunga kembang itu yang 7 rupa, saya sebar itu. Jadi nanti keretanya kan dari atas, nah terus lihat kembangnya di situ, nah baru keren turun ke arah situ. Saya di film-film itu Mas ya dari atas terbang ya pokoknya saya kan dia lihat terbangnya, cuman saya dengarnya dari atas. Nah terus turunnya ya di kembang itu, di atasnya kembang. Nah terus di atasnya kembang itu keretanya turun, nah terus turun itunya.
Tapi saya ndak buka pintu karena begitu masuk ndak pakai dibuka pintunya, langsung assalamualaikum langsung masuk. Kayak gitu, ndak kayak orang biasa terus pintu buka dulu, itu ndak. Iya, itu langsung masuk sini. Terus ngomong gitu, Masnya gimana nih, saya tawarin uang mau ndak gitu. Ya saya bilang, ya saya kan tadinya ndak tahu, dia tadinya nggak tahu mau nawarin uang karena dia bilangnya mau bertamu gitu kan. Bilang mau bertamu, ya silahkan monggo bertamu. Tapi nggak bicara masalah uang itu dulu tadinya di telepon. Langsung begitu tanya di sini, terus dia bilang katanya mau ngasih uang gitu. Kira-kira mau enggak lah. Saya kan begitu kasih uang sebanyak itu kan saya kaget ini. Jadi akhirnya saya mau istilahnya tolong saya mau berpikir dulu, minta waktu. Seperti itu. Berapa jumlahnya, Mas? Ya dulu saya ditawarin tuh 9 miliar itu. Oh, ditawari segitu. Cuman saya karena saya tuh belum berpikir ke arah situ, akhirnya saya minta waktu untuk berpikir. Nah itu akhirnya itu kan dari rombongan itu sampai jam mau menjelang subuh itu pulang. Tapi akhirnya singkat ceritanya tuh akhirnya mendatangi saya lagi suatu di lain hari. Di lain hari mendatangi saya lagi, saya termasuk dibelikan HP, terus ditawarin disuruh sini itu saya dikasih batik, baju batik itu. Berapa Mas jumlahnya, Mas? Jumlahnya pertama itu 7 kodi. Pertama 7 kodi. Itu saya jual dulu, harganya itu satu kodinya itu 300.000. Itu kali 7 jadinya 2.100.000. Tapi uangnya enggak berani saya pakai karena saya pikir ini bukan uang saya lah, nanti saya balik. Nah, terus saya selawat jadi uang, akhirnya saya laporan, Bu, ini batiknya sudah laku 300 kali 7 berarti 2.100.000 saat itu tahun 98. Nah, setelah itu ibunya bilang ya udah uangnya dipakai saja, tapi saya tidak mau, tetap saya simpan. Terus saya dikasih batik lagi sebanyak 14 kodi. Tambahin berarti ya, Mas? Iya, tambahin lagi 14 kodi. Terus saya suruh jualin lagi. Ya sama seperti itu, laku 300 per kodi kali 14 berarti 4.200.000 plus 2.100.000. Banyak Mas itu, Mas. Nah, terus saya dikasih HP juga, katanya buat hubungan. Itu HP-nya juga kalau saya pulsanya habis ya diminta ke sana. Terus diisi lagi, terus balikin ke sini lagi HP-nya. Dulu saya pernah saya teman dulu belum ada Android, jadi enggak saya shooting. Kalau sekarang ya sudah saya itu. Nah, setelah ada itu uangnya terkumpul, saya kan berpikirnya berubah. Takutnya nanti kalau saya pakai nanti ada apa-apanya gitu. Setelah itu ternyata saya balikin ke ibu yang mengaku itu. Iya, seperti itu. Ngasihnya kemana, Mas? Temuan atau kesini lagi? Iya, saya kan mau ketemu kan sudah dikasih tahu caranya. Cuman enggak saya share di sini. Jadi kalau misalnya saya ada apa ya nanti saya ketemu itu, nanti ada caranya, tapi yang ngasih tahu sana, enggak boleh di share di umum. Jadi setelah saya ketemu, karena saya itu tidak mau menerima uang itu, akhirnya saya balikin semua yang jual batik itu, apalagi yang uang tadinya menawarin 9M itu ya juga saya tidak mau karena takutnya nanti ada apa-apa di belakang saya gitu, Mas, seperti itu. Itu kan padahal kan awal sih Mas uangnya, Mas, kalau dipakai Mas kan itu kan disuruh jual baju batik ya. Iya. Kenapa takut pakai uangnya, Mas? Lah kan dia kan suruh pakai semua uangnya. Suruh pakai semua. Nah, suruh pakai semua itu enggak. Pokoknya kalau uangnya ibu ya uangnya nganu, Mas Ali bilang gitu. Lah saya mikir-mikir ya, terus saya ditawarin lagi, Mas. Jangankan 7 kodi, 14 kodi, Mas Ali, mau ambil satu box saya kasih. Satu box berarti isinya berapa kodi lah saya kurang tahu. Banyak ya. Iya, itu akhirnya nah itu, Mas, karena saya merasa terus terang merasa
apa namanya ya, bisa dibilang saya takut lah. Saya Takut bilang, dasar keluarga. nah, takut imbasnya, takut akibatnya karena saya kurang tahu. Nah, akhirnya semua itu saya kembalikan. Uangnya kembalikan semua. Kembalikan semua. Nggak ada yang tersisa, Mas. Nggak ada sama sekali, termasuk HP-nya saya kembalikan semua. Saya mau ditawarin tapi saya terus terang saya nggak mau karena saya ini takut nanti ada orang lain yang menjadi ikut menderita karena perbuatan saya. Tuh, seperti itu. Saya nggak mau. Akhirnya ya ada istilah saya kembalikan semua. Saya ya bekerja seperti pada umumnya orang-orang itu. Saya tidak mau bekerja istilahnya yang tidak sesuatu ya hal yang tidak umum. Nah, itu kan nanti takutnya ada imbasnya gitu Mas, seperti itu. Tapi sampai sekarang ya dari sana itu masih menghubungi saya, cuman sekarang tidak bicara masalah uang. Jadi tapi teman-teman saya yang dekat dengan saya itu masih dihubungi, ditawarin uang dan sebagainya gitu. Tapi teman-teman itu kan pada akhirnya kan tanya ke saya bilang jangan terima lah, itu nggak benar gitu lah. Terus kalau sana nggak mau, misalnya nggak terima saya nasihatin seperti itu, suruh telepon saya sendiri gitu. Kalau saya yang telepon ke sana, dia ya nggak dilayani, karena selama istilahnya kan saya selalu kalau ada orang yang mau apa itu nyupang dan sebagainya itu kan kalau minta pendapat ke saya nanti saya itu semua kan akhirnya nggak mau lah, terus sana kan marah sama saya. Jadinya seperti itu. Banyak 9 Masnya nggak tertiru sama sekali? Enggak, malahan dia ya enggak, karena saya takutnya itu nanti embel-embelnya itu lah. Terus keduanya itu malah dia ngomong jangankan 9M, Mas Ali mau mengucap berapa saya kasih, mau enggak, tetap saya juga enggak mau. Seperti itu karena takutnya itu pancingan Mas. Wah itu kelihatannya, makanya kan gini Mas, kelihatannya kan jadi sesuatu yang kelihatan menyenangkan itu belum tentu menyenangkan. Sesuatu yang enak belum tentu, yang kelihatannya enak belum tentu enak. Seperti itu. Jadi saya prinsipnya seperti itu. Ya, seperti itulah. Terus kalau soal baju batik ya padahal Mas kan disuruh jual ya. Iya. Seharga segini sekian, tapi nggak dipakai sama sekali ya. Nah, karena saya mungkin bodoh atau gimana, goblok ya, saya enggak tahu. Cuman yang ada dalam pikiran saya cuman takut ada tumbalnya. Jadi saya belum berpikir ke arah situ karena ya kebodohannya saya itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dikasih terus saya jual ya. Tapi kan kenapa aku misalnya saya jual terus kan seharusnya kan sana kan menerima, misalnya saya kasih dari sana 250, saya jual 300.000 per kodi, kan saya dapat untung 50.000. Tapi kan sana enggak dapat laku 300.000, ya udah ambil semua. Nah itu yang saya takutkan seperti itu. Ini saya mau tanya ya Mas, ini ada cerita dari orang-orang katanya di sebelah Latutara itu ada pabrik batik ya milik Kaci itu ada. Nah itu kalau setahu saya nih ya, bener itu ada. Setahu saya, karena saya sering diajak main-main ke situ. Jangankan apa namanya Pak batik gitu ya, kandang sapi juga ada. Kandang sapi. Berarti seperti umumnya di sini dunia nyata Mas. Iya seperti itu. Cuman saya kasihan kalau orang sudah masuk ke situ, itu kasihan kayak gitu. Misalnya ya seperti itulah, misalnya di sana disuruh bikin pagar ya siang malam bikin pagar terus, nggak boleh istirahat. Terus boleh pulang nggak Mas? Ya udah boleh lah, pulang kemana, sudah diambil ke sana. Oh berarti orang-orang yang jadi kuli di situ kuli bangunan apa kuli batik ya? Kalau kasih berbeda dengan yang kuli lain. Kalau yang ngambil keuntungan, itu kalau yang kuli ya enggak, itu cuman sana terus batik-batik gitu ya udah. Kalau kan saya dengar dari orang-orang Mas, itu ada sebuah pabrik batik yang milik Dewanjar nih. Itu ada orang yang bekerja di situ tuh umumnya kayak orang berangkat jam 8 pagi pulang jam 4 sore terus dapat upah dari sana. Itu halal atau haram Mas? Ya kalau bekerja ya halal loh, pakai keluar keringet loh,
nggak nyolong, nggak apa itu dari sana diupaya nggak Tapi masalah. bisa pulang kayak orang. Bisa, cuman kan nggak tahu orangnya ini kerja bosnya siapa. Ya nggak tahu orangnya. Berarti memang ada ya Mas ya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau korban tumbal seperti tunggal pesugihan dari orang-orang orang ngomong itu pesugihan Dewi Lanjar itu sebenarnya benar ada sosok Dewi Lanjar itu bisa nyumbang untuk pesugihan. Ya bisa, cuman saya nggak tahu tuh Mas, karena banyak yang mengatakan itu Dewi Lanjar palsu, ada yang asli yang palsu. Terus saya kan nggak tahu yang asli yang palsu yang mana. Tapi saya ketemu sendiri itu memang seperti itu. Kalau tanggal tua itu orangnya tua. Kalau pas tanggal muda ya orangnya muda Mas. Seperti itu yang setahu saya. Itu saya pernah itu sering seperti itu. Saya kalau ketemu itu di lapangan Solo Genen Mas. Kadang saya kan beliau minta ketemu saya, Mas Ali tolong saya pengen ketemu nih di lapangan Solo Genen. Tuh nanti saya pakai baju ini, bawa motor ini gitu. Seringnya merah. Kalau naik vario ya varionya merah. Naik apa pokoknya seringnya merah. Kalau tidak merah hitam. Kalau pernah bawa mobil itu hitam. Sosoknya seperti orang biasa, orang biasa. Nanti kan saya pakai baju ini, naik motor ini, ya baru sama orang, tapi orang kan tidak tahu kalau itu dari sana. Sampai sekarang kadang masih ditemui nggak Mas? Ya sampai sekarang karena saya ditawarin tidak mau semua, ya udah tidak ketemu, tapi masih menemui teman-teman saya yang dekat dengan saya. Tapi masa masih ada hubungannya dengan beliau nih Dewi Lanjar? Ya gini, pernah teman saya ditawarin uang seperti itu karena dia dekat dengan saya bilang jangan terima. Itu yang dari sana itu yang mengaku Dewi Lanjar itu, kamu ini sama kayak Ali. Oh dikasih uang, orang melarat aja dikasih uang tidak mau gitu, seperti itu bilang begitu. Itu bisa jadi pancingan Mas? Ya pancingan maksudnya? Uang banyak terus itu bisa jadi pancingan tuh nanti ada korbannya tumbal. Ya itu yang ada dalam pikiran saya seperti itu. Takutnya seperti saya kasihan, saya punya anak. Saya punya anak 3. Ya kalau nanti anak saya ada yang diambil ke sana, gimana perasaan saya ini? Kan saya enggak mau. Saya enggak mau tuh. Saya takutnya anak saya, makanya sebetulnya anak saya itu saya larang main mancing di ngebum, itu sudah saya berkali-kali saya larang. Karena saya pernah berhubungan dengan sana itu kan ada permasalahan yang istilahnya tidak cocok lah. Iya. Itu saya takutnya nanti anak saya ada apa-apa gitu. Mas Alinya sendiri pernah lihat istananya Mas? Kalau istana ya saya pernah ke sana. Kan dia itu apa diberitahu, saya pengen lihat gini itu dikasih tahu. Ada ritualnya gitu. Iya dikasih tahu dari sana. Cuman tidak saya share di sini. Iya. Ya tidak mau nanti kalau dipakai orang nanti salah gunakan yang kita yang kena gitu. Kan tidak mau. Itu pengalaman saya. Itu pengalaman saya. Terus saya masih berlanjut juga itu. Saya pernah itu bilang, Mas Ali pengen bermain ke Parangtritis itu, Parangkusumo. Jogja. Iya Jogja. Lah saya pikir saya nggak pengen seperti itu, nggak pengen orang pengen pesir-pesir lah, ngapain pesir-pesir capek-capek orang seneng kayak ngono. Kalau pengen nggak apa-apa, nanti malam saya jemput. Dan jam 12 malam kalau ada kereta nanti naik aja, nanti ikut ke sana. Ya, saya pernah kayak gitu. Kalau boleh tahu hubungannya Laut Parangtritis sama Laut Utara Samaran ada hubungannya Mas? Saya kurang tahu, cuma itu pernah saya ngalami seperti itu. Jadi saya pernah mau dijemput, katanya kalau mau plesir ke Parangtritis, mau gue ikut saya lah. Tapi saya takutnya kan gini Mas, misalnya kereta, saya bilang saya mau ikut gitu, terus keretanya datang ke sini, saya naik ke sana, setelah itu saya tidak dibalikin ke sini, saya jadi gelandangan dong di Parangtritis, tidak bisa pulang, repot di pinggir itu. Pikirannya gitu Mas? Ya seperti itu. Saya takutnya malah saya hilang, tidak pulang kan. Tapi pikiran menjadikan tumbal enggak Mas ya? Ya enggak sih, enggak ngambil apa-apanya. Itu saya Mas sering Mas saya berkaitan dengan Laut Utara itu sering. Ya tak tahu itu apakah Dewi Lanjar apa itu siapa, pokoknya orangnya seperti itu, orang perempuan mengakunya ya mengaku. Jadi saya kurang tahu.
Itu Masnya kalau ketemu sosok yang mengaku Ibu Dewi Lanjar itu wajahnya itu sama nggak Mas? Sama satu orang itu nggak Sama. ganti-ganti wajah itu? Sama, cuman bedanya agak, kalau tanggal tua itu kelihatan Wah, tua, kalau tanggal tua itu kelihatannya umur 40-an. Kalau tanggal muda itu umur di atas sekitar 26 25, itu masih muda itu. kok ada kaitan apa Mas bisa ketemu di lapangan sorghum ya? Lah saya kan nggak tahu itu, nggak tahu, cuman katanya tolong saya minta tolong masalahnya saya mau pengen ketemu, cuman saya bisanya di Sorogenen ketemunya. Dari cerita Begitu. warga masyarakat sekitar itu sering ada orang mengatakan di lapangan sorghum itu ada sebuah kerajaan, itu benar Mas? Nah itu yang saya tidak tahu terus terang kalau itu. Tahu ya. Cuman saya kan setahu saya ini, saya pernah janjian di lapangan Sorogenen. Kalau berhubung di situ ada kerajaan dan sebagainya, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Karena kalau ya nggak tahu lah, intinya saya nggak tahu di situ. Iya ya, pokoknya saya bilang nggak tahu ya, tidak tahu. Yang setahu saya sekarang udah putus hubungan Mas sama beliau yang mengaku Dewi Lanjar itu. kalau sekarang ya bisa dikatakan putus, tapi kemarin pernah ke WA, sekarang kan ada WA Ya. WA ke saya, cuman ya meminta sesuatu lah, tapi bukan saya. Jadi kemarin itu ada temen mau dikasih uang, tapi teman saya itu minta saran ke saya, ya sebaiknya jangan diterima gitu. Kalau dia kan yang punya nomornya, terus nomornya kekasih ke saya, terus saya bilang, saya ngomong, ya udah saya bantu ngomong sama yang dari utara itu, saya bantu ngomong dia lah intinya, jangan ganggu dan sebagainya gitu. Sekarang nggak mau telepon saya. Pernah dikasih sesuatu selain uang atau baju batik seperti keris atau pusaka atau batu akik itu pernah dikasih Mas? Pernah dulu baju batik sama HP sama keris itu udah pernah, terus terang, tapi saya jual. Saya jual itu buat beli minyak tadinya. Terus keris dijual terus beli minyak. Iya. Nggak dipakai uangnya Mas? Nggak dipakai, itu dibuat beli minyak. Itu nanti minyaknya itu nanti katanya buat mandi saya, tapi untung alhamdulillah itu minyaknya pecah. Nggak jadi buat mandi, karena tadinya saya disuruh minta mandi minyak itu, katanya saya biar bebas keluar masuk alam gaib katanya. Tapi saya takutnya ternyata mungkin itu tipuan. Ada yang bilang itu katanya kalau mandi minyak itu katanya saya jadi orang gila. Sukmanya enggak itu. Masnya pernah lihat istananya yang mengaku Dewi Lanjar itu ya, istananya itu ada penjaganya Mas? Iya, ada komplit gitu. Komplit itu semua ada, ya. Itu sosoknya gimana Mas? Postur wajahnya, tubuh itu apa siluman atau orang biasa yang jaga? Ya seperti orang biasa, cuman kan fisiknya beda. Iya, seperti itu yang saya lihat itu ya seperti itulah, apa namanya ya, sama, cuman bentuknya kayak orang, cuman fisiknya agak beda. Misalnya tangannya ada yang biru atau wajahnya yang biru atau gimana, seperti itu. Ada yang kayak manusia tapi pucet ada wajahnya gitu. Masnya nggak takut Mas? Yo ada yang hitam yo. Ya Pak, kalau takut semacam itu ndak ada berpikir takut semacam itu. Ya takutnya saya ndak ngapa-ngapain, ndak ada masalah, ndak ada itu. Pernah lihat yang jadi tumbal ya, atau jadi budak itu pernah lihat Mas? Ya itu saya pernah tuh terus sekali, pernah dikasih lihat itu sekali. Nah itu yang bikin pagar itu. Bikin pagar? Iya, bikin pagar. Terus pakai apa Mas bikin pagarnya? Ya bambu. Nah. Itu budak itu Mas? Iya, itu budak tuh dibikin bambu terus, nggak boleh istirahat. Karena dulu sudah itu namanya membayar itu apa pekerjaannya. Dulu udah dikasih uang, ya sekarang harus bekerja kan gitu. Memang itu kalau pengen uang ya harus bekerja. Misalnya nggak boleh secara instan terus dapat uang, nggak bisa. Nggak bisa kembali ke alam dunia? Ya sudah nggak bisa, perjanjian. Oh, udah perjanjian. Kan udah perjanjian, tanda tangan. Nggak bisa itu. Bikin pagar nggak boleh makan, nggak boleh. Misalnya ngangon kebu ya ngangon kebu terus. Wah, mulanya makanya jangan sekali-kali ya pingin pikiran nyupang. Jangan sekali-kali. Wah, itu efeknya sangat
Itu nanti keturunannya juga nanti akan kasihan lah. Di alam mereka sudah payah, apalagi di akhirat nanti. Nah, nanti itu berat lah itu urusannya. Ini alhamdulillah ya cerita sama Mas Ali ya tentang pengalaman ketemu sosok yang mampu Ibu Dewi Lanjar. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman yang nonton biar mereka nggak salah gunakan atau berpikiran negatif nih. Ya gini ya, saya kan berkali-kali ngomong ya, yang menemui saya itu kan saya tidak memastikan bahwa itu Dewi Lanjar. Cuman yang jelas itu, yang jelas dari Laut Utara. Kalau saya ketemunya itu di Pantai Sigandu itu, kalau mau ketemu, misalnya saya pengen, kalau enggak ya saya enggak pengen sih. Nah, itu ada ritualnya yang ngasih dari sana. Seperti itu. Pesan saya itu jangan sekali-kali sesusah apapun, jangan sekali-kali punya pemikiran mau mencari jalan pintas. Istilahnya banyak mau nyupang lah pada Jawa niki, jangan sekali-kali. Karena itu akan menimbulkan hal yang tidak baik untuk keturunan kita selanjutnya, untuk diri kita dan keturunan kita. Payah ya Mas. Ya jangan sekali-kali, kalau mau uang ya bekerja dengan bagaimana caranya, yang penting jangan melanggar hukum negara, hukum hukum alam dan sebagainya, itu jangan. Hukum agama apalagi gitu kan. Jadi kalau suatu yang melanggar itu pasti akibatnya akan berbahaya. Apapun yang dilanggar, langgar hukum negara, hukum agama maupun hukum alam, yo pasti akibatnya akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Seperti itu. Pokoknya pesannya seperti itulah, jangan sekali-kali nyupang intinya, seperti itu. Sosok Dewi Lanjar bagi teman-teman yang ingin sukses atau kaya raya, bekerjalah dan cari rezeki yang halal. Iya, dengan cara yang baik lah sama Allah Ta'ala ya. Jadi dari kisah Mas Ali ini bisa diambil pelajaran kita semuanya. Jadi yang nyupang itu mengakibatkan fatal. Udah di sana alam sana kerja payah, nggak boleh istirahat, apalagi makan, apalagi di akhirat nanti ya. Belum nanti keturunannya. Kita orang manusiawi bekerja normal lah. Kalau ingin duniawi ya kerja seperti umum, kita orang layaknya orang bekerja. Oke, makasih teman-teman udah nonton video kami, udah nyimak video kami. Semoga teman-teman selalu sehat dan panjang umur. Amin. Dan sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.